Pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah wilayah di Riau ini dilanda kebakaran hutan dan lahan. BMKG Pekanbaru melaporkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau berpotensi bergerak ke arah. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan peninjauan langsung ke lokasi Halo semuanya, perkenalkan saya Zahwa Ardi Nur Aini, mahasiswi PGSD 5C dari Universitas Muhadi Setiabudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu lingkungan, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Setelah melihat berita pada video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kebakaran yang terjadi di Riau. Yuk simak videonya. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi pada pertengahan 2025 di wilayah Rokan Hilir, Riau, di mana api muncul pada titik panas yang cepat menyebar karena cuaca yang kering dan angin yang kencang. Isu kebakaran tersebut merupakan kebakaran terparah yang terjadi di Riau. Kebakaran ini diduga terjadi karena aktivitas pembukaan lahan oleh oknum untuk memperluas perkebunan sawit dengan cara membakar. Menurut data dari BNPB dan BMKG, sejak Januari hingga Juli 2025 tercatat lebih dari 1.700 titik panas yang berada di wilayah Rokan Hilir Riau, sehingga menjadikannya kebakaran terbesar yang ada di Riau. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau ini merupakan salah satu isu lingkungan nasional. Kira-kira siapa sih pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran ini? Berbagai pihak yang ikut terlibat seperti BPBD Riau, TNI, dan Polri yang melakukan pemadaman di lapangan, masyarakat peduli api, serta relawan yang membantu memadamkan api. Selain itu, Kementerian Kehutanan juga turun langsung memantau lokasi kebakaran tersebut. Kebakaran hutan dan lahan ini tentunya memiliki banyak dampak, yaitu 1. Dampak kesehatan. Asap yang tebal dapat menyebabkan ribuan warga akan mengalami gangguan pernafasan, batuk, dan iritasi mata. 2. Dampak lingkungan. Kebakaran ini menghancurkan lahan gambut dan hutan alami, sehingga membuat ekosistem rusak parah. Hewan-hewan seperti burung dan mamalia kecil lainnya juga kehilangan habitat. Bahkan ada hewan yang mati karena terjebak api. 3. Dampak ekonomi dan sosial. Aktivitas masyarakat menjadi terganggu karena jarak pandang yang menurun akibat kabut asap. Selain itu, transportasi juga ikut terganggu dan sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. 4. Dampak global. Asap hasil pembakaran ini menyebar hingga ke wilayah lain, bahkan menyeberang ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga menimbulkan masalah lintas batas. lalu solusi atau penanganan apa yang harus dilakukan? Nah, solusi yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Pemadaman di darat. 2. Pemadaman di udara menggunakan helikopter atau pembom air. 3. Penyelidikan oleh polisi. Polisi menyelidiki pihak oknum yang sengaja membakar lahan. 4. Penggunaan sistem deteksi dini hotspot melalui aplikasi dashboard lancang kuning dan simpongi untuk memantau titik panas secara real time. Dan yang kelima, edukasi ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini penting karena untuk mencegah hal serupa yang dampaknya dapat merugikan masyarakat. Nah, dari semua penjelasan mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Rokan Hilir, Riau, menjadi pengingat untuk kita betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, karena bencana ini tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mengancam kesehatan, mengancam ekonomi, dan mengancam masa depan generasi mendatang. Dan menurut pendapat saya, sekecil apapun peran kita dalam menjaga kelestarian alam, seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dapat membantu mencegah bencana tersebut.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Bye.